Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang alat kecerdasan buatan yang berbentuk elektronik yang berada di sekitar kita. Yang mana alat kecerdasan buatan tersebut yang akan kita bahas adalah dompet digital. Baik, langsung saja. Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran atau transaksi secara online. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, dompet digital atau dompet elektronik merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik untuk menampung dana dan melakukan pembayaran. Seiring berjalannya waktu, dompet digital kian populer di kalangan masyarakat. Aplikasi ini menyediakan cara yang aman bagi para pengguna internet untuk menyimpan dan menggunakan informasi berbelanja secara online. Selanjutnya, sejarah sistem transaksi. Sistem pembayaran terus berevolusi yang mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak, yaitu tradisi masyarakat, kebijakan otoritas, serta inovasi teknologi dan model bisnis. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antar barang yang diperjualbelikan. Hanya saja muncul masalah ketika dua orang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar. Untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas di sini adalah barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya garam, teh, tembakau hingga biji-bijian. Hewan ternak digunakan sebagai uang komoditas pada tahun 900 hingga 6000 sebelum Masehi. Gandum, sayuran, dan tumbuhan kemudian juga dijadikan uang komoditas setelah muncul budaya pertanian. Selanjutnya, uang primitif mulai digunakan sekitar tahun 1200 sebelum Masehi dan berupa cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Orang Tionghoa mulai memproduksi imitasi kerang yang terbuat dari logam dan tembaga. Sekitar tahun 100 sebelum Masehi, potongan kulit rusa putih dengan ukuran dan diberi berbagai jenis warna juga pernah digunakan sebagai alat pembayaran. Uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran. Swedia merupakan negara pertama di benua Eropa yang menggunakan uang kertas di tahun 1661 setelah pabrik kertas didirikan pada tahun 1150 di Spanyol. Selanjutnya, sistem pembayaran. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek, bilet giro, nota debit maupun uang elektronik. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi retail. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera atau urgent, sedangkan transaksi retail merupakan transaksi antar individu. Lanjut perkembangan sistem pembayaran saat ini. Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi. Maka perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan teknologi informasi. Industri pembayaran yang baik yang melibatkan bank atau lembaga selain bank berlomba-lomba melakukan pengembangan sistem pembayarannya.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dompet digital atau pembayaran elektronik. Pertama, kelebihannya yaitu 1. Nyaman. Banyak konsumen akan merasa lebih nyaman. Pengguna dapat melakukan pembelian dalam hitungan detik hanya dengan mengetuk ponsel mereka ke baki pembayaran atau memindah perangkat seluler mereka untuk membayar barang yang mereka beli. Akibatnya, pengalaman membeli barang menjadi lebih cepat dan lebih mudah, menghasilkan rasa kepuasan yang lebih besar. Selain itu, dengan transaksi yang lebih cepat, waktu tunggu pembayaran di dalam toko menjadi lebih singkat. Yang kedua, tingkat keamanan. Dompet digital memberikan fitur keamanan yang tinggi bagi pengguna dan mengharuskan Anda untuk mengotorisasi setiap transaksi dengan PIN, kata sandi, atau pemindai sidik jari. Selanjutnya, saat menggunakan e-wallet, Anda tidak diharuskan memberikan informasi kartu debit atau kredit Anda pada siapapun, baik online maupun offline. Layanan pihak ketiga digunakan untuk menyimpan data. Dilindungi oleh kata sandi atau biometrik. Bahkan jika Anda kehilangan ponsel cerdas Anda masih dapat mengakses e-wallet Anda sampai Anda mendapatkan yang baru. Kekurangan yaitu 1. Merchant masih terbatas. Jumlah merchant atau pengecer yang menerima pembayaran dengan dompet digital ditentukan oleh penyedia dompet digital yang Anda pilih. Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar individu di tanah air saat ini menggunakan metode pembayaran non-tunai. Tetapi banyak bisnis yang belum mengintegrasikan dompet digital ke ponsel mereka. Banyak juga toko online yang tidak menerima pembayaran melalui e-wallet, sehingga memaksa klien untuk menggunakan sistem pembayaran dan informasi kartu debit atau kredit mereka. Yang kedua, harga. Ada banyak program dompet digital yang mungkin membebankan biaya untuk setiap transaksi yang Anda lakukan. Secara umum, semua insentif dalam berbentuk cashback yang hanya dapat ditransfer ke bank setelah tagihan dilunasi. Ya baik, adapun beberapa aplikasi dompet digital yang sering digunakan masyarakat Indonesia, yaitu OVO, Flip, GoPay, Dana, Payment, dan Link Aja. Baiklah, itulah pembahasan singkat mengenai dompet digital dari kami. Sekian dan terima kasih.